gelar aksesoris akademik maupun gelar pangkat akademik itu tidak akan berguna. Tidak akan berguna ketika orang itu tidak bisa menjadikan orang lain menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri, pemirsa, subscriber dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda dalam keadaan baik, tengah berbahagia bersama dengan keluarga, orang-orang yang amin kalian cintai, atau mungkin tengah melakukan tugas terpenting di pagi hari ini bersama dengan sahabat. Doa dan harapan saya selalu semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah, maunah, rahmat dan berkah, bisa menjalani hidup seperti yang Allah kehendaki. Amin. Allahumma amin. Yang namanya rezeki itu tidak terduga. Yang kedua, rezeki itu tidak selalu berupa materi atau uang. Dan pagi hari ini saya khususnya mendapatkan rezeki, tentu tidak berupa materi atau uang, tapi bertemu dengan seorang ahli yang perjalanan hidupnya perlu dibaca dan konsep pemikirannya perlu didengar. Apa yang dilakukannya tentu akan menjadi uswah bagi kita. Nah, ini rezeki di pagi hari ini yang tidak kita sengaja. Karena kita bersyukur kepada Allah, semoga-moga kita bisa mengulik perjalanan hidup beliau. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Profesor Dr. Haji Joko Subagio. Namanya sangat menarik. Nama Jawa, tapi sepanjang tadi diskusi apa yang beliau ungkapkan sangat nyufi. Karena rata-rata pendengar kita itu adalah guru, kemudian para pendidik. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Prof. Yang pertama, riwayat masa kecil panjenengan itu seperti apa? Yang kedua adalah pola asuh orang tua dulu. Kok sekarang sampai gelar akademis tertinggi lah, dan menjadi guru besar di sebuah perguruan tinggi yang sudah sangat mapan di Indonesia. Yang pertama dulu. Yang pertama, saya lebih senang itu aksesoris itu tidak perlu disebut. Jadi gelar akademik, pangkat akademik itu saya tidak senang. Saya pernah kuliah perbankan tertinggi juga, ekonomi tertinggi juga, tapi nuwun sewu justru saya kuliah agama tidak pernah. Tapi alhamdulillah karena itu semuanya kehendak Allah, maka saya bisa memberikan pengajian di mana-mana, dan terutama untuk nomor satu orang yang punya kesulitan dan orang yang punya penyakit, orang yang punya kesulitan dan orang yang sedang sakit. Kesulitan apa aja?
Jadi itu merupakan concern saya. Terus saya ini lebih senang disebut Joko Subagio saja, sebagaimana nama yang diberikan oleh kedua orang tua saya. Gelar aksesoris akademik maupun gelar pangkat akademik itu tidak akan berguna. Tidak akan berguna ketika orang itu tidak bisa menjadikan orang lain menjadi lebih baik. Jadi namanya building others, membangun orang lain. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tidak pernah itu dilakukan itu. Tapi yang terjadi, kita ini kan sering justru menyulitkan orang lain. Jadi mentreatment orang lain itu perlu. Apa itu mentreatment? Menjadikan orang lain menjadi lebih baik. Jadi dari bad deed menjadi good deed. Oleh karena itu di dalam kehidupan ini kita diuji. Diuji siapa di antara kita yang amalnya baik. Kalau di antara kita amalnya jelek, ya sudah jelek. Jadi dikatakan itu manusia yang memiliki kemanfaatan, itu Rasulullah dawuh khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, apakah konsep seperti ini ada kaitannya dengan masa kecil barangkali? Masa kecil saya sangat kesulitan. Jadi mbah saya memang keras sekali, tetapi ekonomi itu kesulit. Jadi kedua orang tua saya ini kerja yang dalam kesulitan. Jadi untuk makan setiap hari aja itu susah. Oleh karena itu saya harus puasa setiap hari. Karena untuk sahur dan untuk buka itu cuma satu itu aja. Jadi separuh untuk sahur buka, separuh untuk sahur. Biasanya orang yang kehidupannya semacam itu biasanya sudah kehilangan motivasi untuk menempuh pendidikan. Terus jenengan kok bisa? Saya masa kecil saya tidur di kuburan. Itu di kuburannya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di situ saya paling suka. Tidak tahu, saya kadang-kadang sendirian di situ. Kemudian kadang-kadang di makamnya Habib Bakar Asgaf sendirian. Jam berapa sendirian? Rupanya Allah lah yang menggerakkan. Dan saya mengikuti saja. Mengikuti namanya nurani itu kita ikuti saja. Karena itu fitrah kemanusiaan. Jadi oleh karena itu kalau orang mau dididik dengan hati nurani atau dengan fitrahnya, itu akan jauh lebih bagus. Karena pasti akan menuju ke tempat yang benar. Kalau kita melakukan melakukan perlawanan terhadap hati nurani, itu kita akan salah. Karena itu the personal unique, significant, personal, itu sangat personal. Allah itu mendidik. Jadi katakan dunia ini adalah sekolahan. Ya betul. Dan kemudian Allah lah yang mendidik, bukan yang lain. Allah yang mendidik. Dan Allah menyatakan Ar-Rahman, khalaqal insan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Udah jelas. Tidak jauh. Jadi Allah yang mendidik. Nah, pelajarannya berbeda-beda. Jawabannya sudah ada jawabannya. Tinggal kita menggunakan choice, pilihan. Kita mau memilih jawaban seperti yang diajarkan oleh Allah, atau kita mau memilih jawaban seperti dalam pikiran kita. Nah, siapapun yang memilih jawaban seperti yang Allah berikan jawabannya, maka dia akan menemukan as-sa'adah. Tapi kalau orang yang memilih jawaban seperti pikirannya, dia akan menemukan al-khusran, kerugian. Karena Allah sudah menyatakan dengan jelas. Kemudian sekolahnya setelah begitu sulit di masa kecil, sekolahnya kemana itu? Saya SD saya itu 3 SD. Jadi saya tidak naik kelas itu 2 tahun. Jadi saking nakalnya orang. Berarti pernah mengalami situasi yang sangat kritis, yang orang lain nggak paham. Dan itu alhamdulillah, saya yang sampai ingat sekarang itu, saya diajak bapak saya naik kendaraan, yaitu naik truk. Yang truk itu tidak
punya payon tutup, dan itu hujan deras, dan truk itu rupanya juga truk pasir atau truk barang apa, dan saya hujan deras kehujanan, yang saya baca tidak ngerti kok Allah membimbing saya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Oke. Kalau di dalam masa proses pendidikan sampai kemudian mencapai gelar tertinggi itu apa ada orang yang barangkali sangat menginspirasi atau mungkin mendorong secara spiritual sehingga satu mencapai gelar tertinggi, yang kedua ya memiliki pemahaman seperti ini? Itu karena keberkahan majelis-majelis Rasulullah. Oh, panjenengan aktif. Saya ikut Roha. Roha itu majelis yang didirikan oleh para habaib. Oh, gitu ya. Jadi sampai hari ini ya. Sampai hari ini, dan saya mencintai Roha. Mencintai apa? Majelis Hadrah Basaudan. Gitu ya. Maulid, Mawalid. Kita ini mendapatkan resonansi saja sudah cukup. Ya. Dan kebanyakan orang tidak percaya atau sulit percaya. Ada sebagian orang yang sulit percaya ketika Rasulullah disebut di situ. Insya Allah Rasulullah hadir, dan itu tidak percaya, sulit percaya. Ya. Tapi saya alhamdulillah gampang percaya karena menggunakan terang menggunakan akalnya, tidak menggunakan keyakinannya. Saya tidak tahu waktu itu masih kecil ketika PGA, saya lulusan PGA, jadi saya tidak punya ijazah SMA. PGA 4 tahun, PGA 6 tahun. Jadi ketika saya lulus S1, karena saya tidak punya, karena saya waktu ketika saya lulus BSc, Bachelor of Science di bidang ilmu ekonomi dan perbankan, saya tidak mendapatkan ijazah negeri, tapi saya mendapatkan ijazah lokal, karena saya tidak punya nirem kopertis. Akhirnya saya protes karena saya sudah lulus, ujian negara lulus. Protes, saya sudah lulus sarjana negara, tetapi saya tidak mendapatkan sertifikat ijazah, dan yang menguji dari UNER. Akhirnya saya protes ke Dikbud waktu itu di Genteng Kali. Saya tidak punya ijazah SMA, saya mohon ijazah SMA. Ya tidak bisa, harus mengikuti persamaan berapa tahun? 3 tahun. Buat apa waktu saya sia-sia? Dan saya lulus ujian BON loh, paling sulit ujian BON. Kalau enggak otaknya encer nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi sama dengan ilmu alat itu kalau enggak otaknya encer nggak mungkin, nggak mungkin. Justru otaknya yang encer itu yang kadang-kadang nggak sabar mengikuti proses. Loh, itu memang begitu. Orang yang otaknya encer itu pasti meremehkan orang, pasti itu meremehkan orang. Karena apa? Dia sudah di depan. Ya. Nah, yang lain di belakang, dan tidak sabar. Dan itu orang kalau tidak sabar itu biasanya, mohon maaf, pasti sakitnya lambung. Dan ada distress ya di dalam tubuh ini, terus akhirnya otot-ototnya ini terjadi peregangan. Dan saya sering menyembuhkan gitu. Saya punya kemampuan itu. Gitu ya. Timbul dengan sendirinya. Muncul dengan sendirinya ya. Muncul dengan sendirinya. Nah, kembali kepada majelis-majelis Rasulullah. Kalau kita insya Allah datang ke sana dan kita ikhlas, itu insya Allah kita mendapatkan, karena apa ya? Di situ ada potret, ada potret, ya seperti flash gitu. Nah, maka di potret di situ siapa yang hadir dan siapa yang hatinya rindu pada Rasulullah. Allah rindu pada dia. Begini ceritanya, saya itu mendapatkan satu sholawat Jibril. Dan sholawat Jibril ini dari guru saya, Ustaz Solihin. Ustaz Solihin itu ya orang jauh dengan saya. Dan mohon maaf, dia itu ngajar juga di tempatnya sekolahan yang tidak suka baca sholawat. Saya tidak mau nyebut sekolahan yang tidak suka baca sholawat. Dia bilang, Mas Joko, kula niki biyen gak ada guru. Asmanipun Kiai Mustafa. Nah, Kiai Mustafa niku pun pesen teng kula.
Di mana itu Kiai Mustafa? Di Gresik. Oh, enggak tahu. Kiai Mustafa niku teng pundi mboten ngertos, tapi guru saya itu di Gresik. Kula niku enggak ada kiai, Kiai Mustafa guru kula niku. Nah, guru kula niku pun pesen. Sesuk Solikin kowe bakal duwe murid jenenge Joko. Sholawat iki kekno. Dheweke iki duduk duwekmu, iki duweke dheweke. Itu bunyi sholawat begini. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karrim ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadanil nuril kamil. Kan itu mesti harus dibaca majrur kan. Itu saya tidak boleh membaca majrur, enggak boleh baca mansub. Muhammadanil nuril kamil wa ala sayyidina Jibril al mutawwaqi. Dulu pernah dirubah sama Habib Syekh. Habib Syekh ini putranya Habib Neon. Satu-satunya yang pernah Habib Syekh kasih wirid ini itu Habib Syekh itu, putranya Habib Neon yang di Ketapang Kecil almarhum dan itu. Sama beliau dirubah, mestinya al-mutawwaqi dirubah al-mutawwafi. Al-mutawwafi binuri rabbil alamin, ya garib ya mujib ya sami' du'a ya latifan bima yasha' nawwirillahum alaina qulubana wa quburana wa absarana wa basairana bi rahmatin minka ya arhamar rahim. Begitu Habib Syekh itu, saya disuruh berubah lagi. Lah, bukan al-mutawwafi, al-mutawwaqi. Setelah saya tahu al-mutawwaqi itu jawabannya apa? Langsung masuk ke dalam jiwa orang al-mutawwaqi. Al-mutawwaqi binuri rabbil alamin. Nah, itu saya juga kaget. Kenapa nomor satu dibaca harus mansub, tidak boleh majrur? Dan saya belajar nuwun sewu, nahwu itu sendiri. Sorof juga sendiri, balaghah juga sendiri. Jadi dulu ada namanya mabadi awaliyah, as-sulam, terus al-bayan. Ada 3. Itu senang saya dan binafsi tanpa guru. Dan mas saya itu pinter sekali, dia itu muridnya Habib Abdul Ghadir dari Mesir, muridnya Ustadz Alwi, muridnya banyak. Tapi saya bilang, Mas, sampai kepinteranmu nanti kalah dengan saya 3 bulan lagi. Saya bilang gitu. Nah, 3 bulan itu saya tidak keluar belajar ini binafsi. Setelah itu baru saya sampaikan. Dan saya bisa mengalahkan ilmunya dia. Nah, itulah itu yang disebut saya terpanggil oleh fitrah. Fitrah itu on ketika orang itu tidak sombong, ketika orang itu tidak gampang tersinggung, dan ketika orang itu bisa menerima segalanya. Biarkan lewat, karena ini makhluknya Allah, alamnya Allah, bukan alam. Biarkan lewat. Ngapain? Nggak usah benci, nggak usah apa, nggak usah. Dan jangan terlalu senang. Senang karena Allah, benci karena Allah. Gitu aja sudah. Ya. Jangan yang lain. Nah, akhirnya saya dapat ilmu itu banyak dari Allah. Para santri, wali santri pemirsa, kita bisa mendengar cara pandang beliau yang dalam era sekarang cukup unik. Ya, pertama beliau mengambil cara berpikir yang berangkat dari fitrah, dari keyakinan, terpanggil oleh fitrah, dan beliau berkembang melalui itu, termasuk ikut majelis roha dan seterusnya. Ya, majelis roha, majelis apa namanya itu maulid, mawalid itu ya. Seperti di Malang itu juga ada majelis. Saya yang paling senengi apa yang disenengi sama Habib Bakar Asgaf. Gitu ya. Habib Bakar Asgaf punya guru namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi Sahibu Simtud Duror. Itu ada kata-kata yang di Maulid Simtud Duror yang paling dahsyat dan banyak orang yang tidak tahu sebenarnya. Ada satu sholawat. Yattasilu, akan menyambungkan ruhnya kepada ruhnya Rasulullah. Itu yang tidak ada. Nah, karena memang ilmu yang disebut yang disebut natural decision itu tidak kelihatan. Yang disebut fitrah itu juga tidak kelihatan. Tapi orang semuanya percaya, terutama para ulama, santri percaya bahwa saya fitrah itu ada. Betul. Tapi mereka tidak bisa membuka fitrah itu sendiri. Nah, fitrah itu bisa terbuka ketika orang itu mulai bangun tidur lillahi ta'ala, pergi tidur juga lillahi ta'ala.
Kemudian yang kedua itu yakin, conviction. Kalau orang tidak yakin maka dia tidak mendapatkan Allah. Nah, untuk mendapatkan yakin itu fa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Bukan diskusi, bukan baca buku, bukan terus rame-rame di medsos, tidak. Fa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Nah, dengan menyembah Allah dan tanpa bertanya, tanpa mengeluh, tanpa bertanya, tanpa mengeluh, lakukan saja. Lakukan saja. Dan itu nanti dapat yakin. Yakin itu fitrah. Siapa yang menemukan yakin, maka dia menemukan fitrah. Coba sekarang pendapat panjenengan yang seperti itu, yang mungkin pendapat yang sudah selesai itu. Ya, ujungnya kan, tapi jenengan masih berhadapan dengan mahasiswa di UIN. Apa tidak ada pertentangan atau resistensi, atau mungkin nah ini dosen kita ini gimana toh? Justru saya itu kebanyakan kita ini kan jadi korban buku. Buku itu ditulis sekian tahun yang lalu. Ya, betul. Dan kemudian yang nulis sudah meninggal. Ya. Kemudian ilmunya sudah berubah. Ya. Dan kita kekeh baca itu. Saya bilang, kalau itu buku yang menulis aulia, orang yang dekat dengan Allah, maka dia dekat sekali dengan fitrahnya. Kalau orang yang jauh dari Allah, ya sudah jauh. Jadi itu aja, sumber ilmu itu fitrahnya manusia itu sendiri. Begitu fitrahnya dia dekat dengan fitrah. Itu animan arafa nafsah, fagat arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya itu adalah fitrahnya. Yeah. Fagat arafa rabbah. Dan itu menggunakan fi'lun madin. Jadi Adam itu kan begini, walakat ahidna ila adama fanasiyah. Walam najid lahu azma. Kan luar biasa ini. Ini bahasa fitrah ini. Dan bahasa fitrah itu begini, bahasa fitrah itu ilmu ini, ilmu semuanya yang dimiliki Allah itu landasannya fitrah. Dari fitrah itu timbul asma. Wa 'allama Adam al-asma. Jadi sekarang justru banyak orang kehilangan fitrah. Karena banyak orang kehilangan fitrah, akhirnya banyak orang bertentangan. Dan dia rasanya seneng sekali bertentangan. Nah, kalau orang yang punya fitrah, yang dekat dengan fitrahnya, tidak akan bertentangan. Fitrah panjenengan dengan fitrah saya tidak jauh, dekat, garib jiddan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah dengan kita itu dengan bahasa fitrah. Jadi kalau Allah itu membimbing kita, yujiru, itu dengan fitrahnya. Allah memberikan fitrah pada kita, tinggal di switch gitu aja. Jadi teknologi yang paling canggih itu teknologi fitrah. Jadi ada 3 fitrah. Fitrah yang pertama itu universe fitrah, fitrah alam. Alam ini bergerak dengan fitrahnya Allah yang diberikan kepada alam ini dalam bentuk satu gravitasi. Dan gravitasi itu kesetimbangan. Jadi aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul wa wada'al wa wada'al mizan wala tukhsirul mizan. Jadi was samaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Kemudian wasyamsu wassajaru yasjudan. Kok aneh? Asam di atas, as-sajar di bawah, yasjudan. Kef? Bagaimana itu? Nah, kalau kita tahu wala aina wala kaifa. Nah, oleh karena itu begini. Pendidikan ini banyak yang salah. Dan terus terang aja, pendidikan yang paham fitrah justru tidak dekat dengan fitrah. Kulo niki sering disambatin orang dari pondok. Anak saya tidak kuat, Ustaz. Anak saya tidak kuat, Yai. Anak saya tidak kuat, Prof. Kenapa? Ini coba, anak sampean tolong bebaskan dari segala beban. Selesai. Dan waktu ada juga pasien saya, Mbak Putri, tinggi, besar, digotong, taruh di
di tempat meja saya besar. Siapa gurunya? Saya. Sampai panjenengan lulusan apa? Dokter psikologi. Waduh, cocok. Ibu dokter, panjenengan ngerti nggak beban anak ini? Tahu. Tolong bebaskan anak ini dan pulangkan. Jangan dikasih beban. Begitu dari ruangan saya terapi cuma ya setengah jam. Langsung saya kasih tangan saya, gum, bangkit. Ya, nangis bapak ibunya, senang karena bisa jalan lagi. Asalnya lumpuh. Nah, ini kita tidak menggunakan energi fitrah. Padahal kita ini paham fitrah. Kesalahannya di situ. Jadi seluruh pendidikan tolonglah menyentuh kepada fitrahnya dulu, biar buka. Baru ini motivation, high motivated to get the knowledge and the science is true fitrah. Al-fitrah is very powerful. Sangat powerful. Jadi oleh karena sumber ilmu itu sekarang perpustakaan, dengan fitrah ini menyambung dengan maha perpustakaan. Iya, maha perpustakaan. Jadi banyak perpustakaan kita ini yang palsu. Itu salahnya begitu. Perpustakaan yang paling sempurna adalah Al-Quran. Nah, kembali lagi. Tadi fitrah itu yang pertama ada fitrah alam. Itu dikendalikan dengan daya tarik. Gravitasi alam, dan gravitasi alam ini stable. Wawadu al-mizan, stable. Nah, ini semuanya fitrah alam. Allah yang berangkat, tidak ada tubrukan. Dan apa yang tidak terikat dengan gravitasi alam, dia akan tubrukan sendiri. Dan dia akan menjadi ruju malisyayatin. Oleh karena itu setan itu sangat lemah. Wa kana syaitanu dha'ifa. Tapi justru kita itu lebih senang dengan setan karena setan itu masuk ke dalam otak kita, mempengaruhi nerve. Jadi dendrit kita dipengaruhi. Dan dendrit itu dikasih nokta elektris. Nokta elektris itu wa ini akhafu an yulqiya syai'an. Nah, itu nokta elektris. Dan itu kalau sudah mempengaruhi otak, ya otak orang itu sudah otak setan. Tapi kita kalau mengatakan otakmu otak setan, itu dia pasti marah. Nah, bagaimana caranya menyembuhkan orang itu? Kita salurkan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu fitrah yang paling dahsyat. Nah, tinggal kita yakin enggak? Padahal Allah sudah ngajarin kita setiap sholat harus pakai Fatihah. Kalau tidak pakai Fatihah, gugur lah itu. Nah, Fatihah itu luar biasa. Dan sampai ada wirid Fatihah, macam-macam aulia-aulia besar-besar ada wirid Fatihah, dahsyat sekali. Dan itu kalau saya jelaskan huruf demi huruf luar biasa. Dan Fatihah itu diringkas dalam Bismillah. Dan Bismillah itu angkanya 19. Angka 19 itu alaihatis ata'asyar. Dan itu mengikat. Alam ini diikat dengan 19, Al-Quran diikat dengan 19, dan semuanya bilangan 19 itu bilangan prima yang tidak bisa dibagi. Kecuali dibagi oleh dirinya sendiri dan oleh satu itu siapa? Ahad. Dirinya sendiri siapa? Fitrah. Itu namanya bilangan prima. Nah, oleh karena itu kebanyakan pendidikan kita ini jauh dari fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ada narasi fitrah. What is narration of fitrah? Narasi fitrah adalah Al-Quran. Dan narasi fitrah ini diterapkan oleh manusia yang dipilih, yaitu Al-Mustafa, Al-Mujtaba, siapa? Muhammad Rasulullah. Dan dia dibuat lebih dulu sebelum alam ini dibuat. Jadi laulaka ya Muhammad la akhluqul aflaq. Nah, dua narasi ini narasi yang tidak akan bisa dihancurkan oleh Dajjal sekalipun, oleh setan sekalipun, tidak mampu, karena narasi itu kuat. Nah, oleh karena itu siapa yang jauh dari narasi Quran dan Rasulullah, dia akan tersesat. Taraktu fikum amrani fa in tamassaktum bihima lan tadillu. Itu luar biasa. Nah, kemudian ada lagi fitrah yang ketiga, itu kullu mauludin yuladu ala fitrah, di situ. Nah, pendidikan harus melalui fitrah, dan itu akan membangkitkan fitrah itu menjadi nomor satu, menjadi suatu tool of worship untuk beribadah.
kalau dia beribadah di luar fitrah, maka dia tidak dapat apa-apa, cuma capek aja. Ya, jadi beribadah itu artinya menyambungkan fitrah dirinya kepada Allah, sumber fitrah, supaya apa? Terbuka. Yang pertama. Yang kedua, terjadilah satu komunikasi yang dahsyat. Dan fitrah itu diberikan sesuai need orang itu. Orang itu hidup butuh apa, dan orang itu akan memberikan kontribusi, berperanan di dalam kehidupan ini sesuai dengan, seperti alam raya ini punya peranan yang berbeda-beda. Kita manusia juga punya peran berbeda-beda dan tidak perlu iri. Tidak perlu iri. Kalau kita iri malah keliru. Jangan iri. Masing-masing sudah memiliki peranan sendiri-sendiri. Dan orang masuk surga dengan keistimewaan sendiri, dalam bentuk unik, personal, signifikan, unik, beda dari yang lain. Sidik jari kita berbeda, tidak ada sidik jari seluruh alam ini yang sama. Mata kita aja berbeda. Itu seperti itu. Nose, our nose ini juga berbeda. Kulit pun berbeda, tidak ada yang sama. Itu unik and personal. Jadi kita dididik oleh Allah itu personal. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamaul Bayan, lengkap. Nah, the personal, the unique, personal, signifikan dan sangat signifikan sekali. Kita dididik dengan Allah itu sendiri sangat signifikan. Nah, cuma kita kan kadang-kala mengabaikan nurani kita. Bahasa Allah dengan kita itu dengan bahasa fitrah, yaitu bahasa nurani. Nurani kita ini sering kita bunuh. Karena apa? Karena kita punya konflik of interest dalam kehidupan ini. Karena apa? Kita memilih selain Allah. Kalau kita memilih selain Allah, akan dihinakan Allah. Siapa yang memilih Allah, dia akan dipilih Allah. Siapa yang memenangkan Allah, dia akan dimenangkan Allah. Siapa yang mengambil keputusan itu selalu bersama dengan Allah dalam bentuk apa namanya itu? Yatawakkal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Kaj'alallah likulli syai'in qadir. Itu luar biasa dahsyatnya. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, mungkin tidak cukup waktu yang 30 menit. Itu bisa berhari-hari dan berbulan-bulan tidak ada khatamnya. Karena beliau secara intelektual bisa menyambung keterbatasan kemanusiaan dengan sumber yang tanpa batas, sehingga kita bisa mendengar konsep beliau yang unik, yang berwarna-warni, yang ujungnya adalah keyakinan. Tapi satu hal yang perlu kita catat dalam bahasa Jawa itu pokoknya manut lah, manut Gusti Allah. Intinya kalau sudah manut kepada Gusti Allah, insya Allah lah. No choice, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan lah pokoknya. Idza qadallahu wa rasuluh. Tidak, kalau sudah wala khiyaruh, tidak ada pilihan. Persoalannya tinggal apa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu di pesantren diajarkan, belajarlah perintahnya, belajarlah mengamalkan perintahnya, konsisten dengan apa yang diperintahkannya. Barangkali itu dulu, Prof. Saya kasih penutup. Orang itu apabila mengerti 3C sudah cukup. Yang pertama, orang itu harus punya komitmen. Komitmen kita harus pada Allah. Mitsakan dengan Allah. Mitsakan ghalidho. Harus punya komitmen dengan Allah, bukan dengan yang lain. Bukan dengan yang lain. Kalau kita sudah punya perjanjian suci dengan Allah, ya sudah, perjanjian yang lain ikut, yang tidak sesuai akan hilang dengan sendirinya. Mitsakan. Dan itu iman. Iman itu perjanjian kita berikan hati kita, pikiran kita hanya pada Allah. Jangan sedikit pun kasih ruang yang lain. Iman. Nah, iman ini perlu konsisten. Kalau tidak konsisten dengan imannya, maka dia munafik. Oleh karena itu hukum itu kan kalau nol itu netral, mubah. Nol itu netral. Nah, netral kalau sebelah kanan dekat itu sunnah, sebelah kanan yang jauh wajib. From the neutral to negative, ke kiri sedikit itu makruh, ke kiri lagi jauh itu haram. Jadi sebetulnya itu di situ. Nah,
Oleh karena itu kita harus punya konsistensi harus kita jaga. Konsistensi kita hanya pada Allah, tidak kepada yang lain. Konsisten. Dan ini ada menjadi ibadah yang kuat. Amalnya sedikit aja tapi mendapatkan luar biasa. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Terus kemudian yang ketiga, kompetens. Orang itu harus mampu. Kalau tidak mampu, padahal kita dikasih kemampuan, itu semuanya lahir dengan sendirinya apabila kita bergaul dengan fitrah kita. Marilah kita kenal fitrah kita, maka kita akan diberikan banyak oleh Allah. Apa saja dan tidak perlu takut, karena di situ sudah lengkap. Jadi itu kata putus saya untuk Pak Giri, ketemu kang panjenengan Yai pangapunten kang kathah. Kita doakan Junwangi pondok panjenengan, insyaallah ini pok yang luar biasa ini. Mustasfadil Marad. Untuk insyaallah gitu, masyaallah, dan itu mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Qul tusma was'al tu'ta wasfa'u syafaat. Demikian perbincangan kita dengan Profesor Dr. Joko Subagio yang sangat luar biasa. Sekian podcast kita lakukan, tapi podcast pagi hari ini pasti menempati kedudukan tersendiri di hati para pendengar. Semoga barokah. Terima kasih. Insyaallah itu Allah semuanya. Amin. Demikian yang dapat kita sampaikan dalam pagi yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma waffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Matur suwun. Pangapunten dengan kuwat ya, masyaallah.